Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku direktur dan pengasuh pesantren Superkemla Rabbani Fida. Yang terhormat kepada orang tua saya, semoga saya selalu dan teman-teman saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Jawa. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu ada Demak, Pajang, Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, kemudian ada juga Banten. Nah, pertama dari kerajaan Demak yaitu dari raja pertama. Dari raja pertama yaitu Raden Fatah yang memimpin dari 1500 sampai 1518 Masehi. Nah, kemudian ada juga puncak kejayaannya yaitu di Sultan Trenggono, di pemerintahan Sultan Trenggono. Dan pada abad ke-16 kerajaan Demak ini mengalami penyebaran besar-besaran karena memang mayoritas Islam. Jadi pengikutnya makin banyak dan makin melimpah ruah, khususnya di daerah pantai utara Jawa. Kemudian ada juga yang kedua kerajaan Pajang, ini yaitu kelanjutan dari kerajaan Demak. Setelah itu kerajaan Pajang yang dirajai oleh Jaka Tingkir atau Raden Hadiwijoyo, dikuasai setelah tidak sekian lama pada 1618 Masehi dikuasai oleh Mataram. Kemudian yang terakhir yang ketiga di sini adalah Mataram Islam. Setelah kerajaan Pajang tadi dirajai oleh Senopati pada 1601 Masehi, kemudian diteruskan oleh Sultan Agung pada 1613 sampai 1646 Masehi. Dan ada di sejarah dituliskan bahwa pada 1646 ada kontak dengan VOC. Jadi VOC dari Belanda itu datang ke Indonesia, kemudian ke Mataram berlaga untuk membeli rempah-rempah. Kemudian setelah sekian lama ternyata membeli perdagangan ataupun yang lain-lain dan sampai terjadi pemboikotan. Kemudian Mataram dibagi menjadi 2, yaitu Amangkurat I dan dua pangeran Amangkurat I. Kemudian di sini terjadi perang saudara yang dimana satu kubu satunya yaitu Amangkurat I karena memang pengikutnya adalah para ulama, terjadi pembantaian pengikut Amangkurat atau pembantaian ulama pada 1647 Masehi. Kemudian ada juga dari Kesultanan Cirebon, yaitu berawal dari berkuasa pada abad 107 sampai 171 Masehi. Di wilayahnya itu pantai utara Pulau Jawa yang dipimpin oleh Ki Dedetapa Pangeran Cakrabuana atau namanya Haji Abdullah Imam. Kemudian yang terakhir yaitu kerajaan Banten. Itu kerajaan Banten ini disultani oleh Sunan Gunung Jati dan puncak kejayaannya dipimpin oleh Abdul Fatah. Nah, di sini ada sejarah singkat yaitu tentang VOC juga, yaitu ketika Banten wilayahnya sudah menyebar sampai Lampung, sudah menduduki Lampung. Ketika itu VOC datang untuk mengambil rempah-rempah di Lampung. Kemudian ketika itu Banten baru saja mendapat wilayah di Lampung. Tidak sekian lama Lampung diambil alih oleh VOC dalam hak monopoli perdagangan, kemudian hak wilayah, kemudian yang lain-lain. Setelah monopoli Lampung, VOC itu melucuti satu persatu dari raja dari kerajaan Banten, sehingga pada 1808 dilucutilah raja dari kerajaan Banten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.